Mbah Zainuddin Mojosare, Waliullah Kota Nganjuk asal Bojonegoro. Ulama besar asal Bojonegoro yang masyhur sebagai gurunya Masyayikh Jawa Timur. Sosok yang memberi pelajaran pada Mbah Hashim Asy'ari melalui dialektika isyarah langit. Mbah Zainuddin Mojosari adalah ulama waliyun minauliyaillah, guru dari banyak kiai besar. Satu di antara santri beliau yang paling terkenal adalah Kiai Jazuli Utsman, pendiri Ponpes Al-Falah Ploso. Ayah dari Gusmik tersebut adalah santri kinasi dari Mbah Zainuddin Mojosari. Mbah Zainuddin Mojosari sosok yang memberi nisbat blawong pada Kiai Jazuli Ploso. Kelam, pemberian nama itu jadi semacam transfer karomah dari sang guru Mbah Zainuddin Mojosari pada santrinya Mbah Jazuli Ploso. Mbah Abdul Karim Mbah Manap, pendiri Ponpes Lirboyo, hampir tiap seminggu sekali selalu sowan pada Mbah Zainuddin Mojosari dengan naik dokar untuk bertabaruk dan beristifadah pada Mbah Zainuddin Mojosari. Mbah Zainuddin adalah sosok yang pernah mengusir para kiai sepuh dari ruang Bahtsul Masail hanya karena sudah waktunya sholat duhur, tapi masih banyak kiai yang berada di ruang diskusi. "Hen, kaum, wes luhur," kata Mbah Zainuddin sambil membawa sapu ke dalam ruang rapat Bahtsul Masail. Padahal, Bahtsul Masail yang dihelat pada awal tahun 1950 di Masjid Mojosari itu untuk menentukan arah bangsa dan dihadiri para kiai besar. Seperti Kiai Macrus Ali Lirboyo, Kiai Zahid Cepoko Nganjuk, Kiai Dahlan Abdul Qohar Kertosono Nganjuk, dan Kiai Wahab Syasbullah Tambak Beras Jombang. Tapi itulah Mbah Zainuddin. Meski tak terlalu dikenal, ulama asal Bojonegoro itu amat disegani Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Sebab Mbah Zainuddin sosok yang memberi pelajaran penting pada Mbah Hashim Asy'ari tentang bagaimana memahami orang lain. Sebuah pelajaran yang disampaikan secara mukasyafah. Mbah Zainuddin Mojosari tahun 1850 sampai tahun 1954 berasal dari Bojonegoro. Beliau lahir di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Bojonegoro, dan tumbuh di Desa Padangan. Beliau adalah putra dari Kiai Mumin yang merupakan bagian dari lingkar besar Bani Kuncen. Mbah Zainuddin hidup sezaman dengan Kiai Hasim Jalakan Padangan. Beliau hidup ketika kredo keramat Sopowong santri Kuncen sin gelemetu omah yu bakal dadi walf masih berlaku. Yakni ketika Kuncen masih dijuluki sebagai kawasan Segaran Kiai. Sebuah era di mana banyak kiai Kuncen masyhur wali justru saat berada di luar tanah kelahirannya sendiri. Setelah tinggal dan belajar di Padangan, Mbah Zainuddin melanjutkan rihlah ilmiah ke sejumlah ulama. Di antara guru Mbah Zainuddin adalah Mbah Syoleh Darat Semaran. Beliau juga tercatat pernah belajar di Ponpes Langitan Aram Mbah Ahmad Syoleh pengasuh kedua. Setelah berpetualang dalam pencarian ilmu, Mbah Zainuddin diambil menantu oleh pengasuh Ponpes Mojosari, Loceret, Nganjuk. Dari sana, kelak, Mbah Zainuddin tercatat sebagai pengasuh Ponpes Mojosari yang kelima. Sebagai seorang pengasuh, Mbah Zainuddin terkenal sebagai sosok yang sangat istiqomah dalam laku syariat, terutama dalam hal menjaga wudhu, sholat jamaah, membaca Quran, dan tahajud. Kisah beliau mengusir para kiai dari ruang Bahtsul Masail dan disuruh untuk sholat duhur terlebih dulu adalah bukti betapa kokohnya pilar syariat beliau. Meski sesungguhnya, beliau kiai yang lebih cenderung bertasawuf. Mbah Zainuddin selalu menampakkan ketat syariat dan menyembunyikan laku tasawuf secara rapat. Ini demi memberi contoh pada masyarakat awam agar tak kesasar jalan. Dan prinsip itu menjadi semacam ciri khas bagi para kiai kowas zaman dahulu. Dalam memenuhi kebutuhan hidup pun, beliau selalu menampakkan laku syariat. Bekerja dan mencangkul sendiri di sawah, mengurus dan membersihkan sendiri kebun dan kandang ternak, dan tak pernah tampak harikul adar di hadapan masyarakat umum. Mbah Zainuddin justru selalu berpesan pada para santrinya, "Apakah kamu perintah orang lain untuk berbuat baik, padahal kamu melupakan dirimu sendiri?" Kewalian Mbah Zainuddin Mojosari.
tapi namanya kiai tasawuf yang waliyun minauliyailah. Hal-hal di luar nalar syariat kadang masih merosot begitu saja, meski sudah ditutup rapat-rapat, terutama dalam hal pengambilan kebijakan berbasis karomah yang mengagetkan. Syahdan, Ponpes Mojosari mengadakan imtihan akhirusan syukuran kelulusan. Waktu itu, ada salah seorang warga yang mengusulkan agar acara tersebut ada hiburannya berupa jaranan. Maklum, waktu itu, jaranan adalah hiburan khas masyarakat setempat. Tanpa diduga, Mbah Zainuddin menyetujuinya dengan syarat kegiatan jaranan dilakukan di luar lingkungan pesantren. Tentu ini kebijakan yang amat riskan. Terlebih, diambil seorang kiai pengasuh pondok pesantren. Sebab jaranan, kita tahu, identik keberadaan minuman keras dan perkelahian. Selama berhari-hari, masyarakat Mojosari yang kala itu mayoritas masih abangan, berada dalam suasana riang gembira dengan adanya hiburan jarana dalam acara intihan. Kabar ini pun terdengar ke telinga kiai sepuh lainnya, terutama Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari dan sebuah pelajaran. Tatkala kabar Ponpes Mojosari menghadirkan jarana dalam acara intihan, Mbah Hashim Asy'ari pun langsung mengambil sikap. Beliau mengundang sejumlah kiai sepuh untuk bermusyawarah di Ponpes Tebuireng demi menindaklanjuti kabar tersebut. Sejumlah kiai sepuh seperti Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Syamsuri, dan beberapa kiai sepuh Jawa Timur lainnya berkumpul untuk mengambil sikap. Para kiai takut acara yang diselenggarakan di Mojosari berdampak pada anggapan masyarakat bahwa jaranan adalah budaya santri. Para kiai sudah sepakat untuk mengingatkan Mbah Zainuddin Mojosari terkait jaranan itu. Tapi, siapa yang harus sowar dan memberikan peringatan ke Mojosari tak menemui titik sepakat. Sebab, banyak yang mundur dan tak berani menghadap. Kemasyhuran Mbah Zainuddin sebagai kiai Kowas membuat para kiai sepuh berpikir dua kali untuk sowar dan memberikan peringatan secara langsung. Bahkan setelah dirunding berkali-kali, tetap saja tak ada yang berani menghadap ke Mojosari. Karena tak ada yang berani berangkat, Mbah Hashim Asy'ari memutuskan agar peringatan itu diberikan lewat surat dan ditandatangani semua kiai sepuh yang kala itu hadir dalam musyawarah. Setelah rapat pernyataan sikap, para kiai sepuh pun pulang. Malam harinya, saat Mbah Hashim Asy'ari beristirahat, beliau diberi kasyaf lawat isyarah mimpi. Dalam mimpi itu, Mbah Hashim sholat berjamaah bersama seluruh ulama Nusantara. Beliau berada di barisan syaf ke-7. Sementara sang imam sholat adalah Mbah Zainuddin Mojosari. Kejadian itu menjadi semacam dialektika isyarah langit untuk Mbah Hashim Asy'ari. Beliau lantas mengabarkan kejadian itu pada para kiai yang sebelumnya ikut menandatangani surat pernyataan sikap. Dan surat itu akhirnya tak jadi dikirimkan ke Mojosari. Semua kiai sepuh sepakat bahwa kebijakan Mbah Zainuddin Mojosari bukan wilayah mereka. Para kiai juga bersepakat untuk tak lagi ikut mencampuri urusan guru mereka tersebut. Kelak, sejarah mencatat barokah dari jarana yang sempat diizinkan Mbah Zainuddin adalah hampir 90% masyarakat yang semula abangan menjadi kaum santri dan menjadikan daerah Mojosari, Loceret, bahkan hingga Nganjuk secara umum jadi kawasan yang identik santri. Mbah Zainuddin Mojosari adalah ulama asal Bojonegoro yang menjadi Syaikhu Syekh, guru dari para muasis Nahdlatul Ulama. Meski nama dan sejarah beliau tak terlalu banyak dikenal publik. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.